Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mikrometer. Langsung saja. Mikrometer digunakan ada tiga jenis: mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer kedalaman. Kurang lebih sama seperti jangka sorong. Untuk mikrometer luar seperti ini, untuk mengukur diameter luar, bagian-bagiannya ada anvil, spindle, inner sleeve, thimble, stopper, ada inner sleeve, ada outer sleeve, dan klemnya, klem penguncinya. Untuk inset mikrometer seperti ini bentuknya, ada anvil, penyetel, grip, klem, sleeve, thimble, dan anvil. Ini untuk mikrometer kedalaman. Ini jenis-jenis batang kedalamannya disesuaikan seberapa dalam. Nanti ada pilihan batang untuk menyetel untuk mengukur kedalamannya. Ini contoh penggunaannya. Prinsipnya sama, jika mengukur diameter pastikan ada di tengah-tengah benda atau silinder atau benda yang berbentuk tabung. Jadi kita tepat saat mengukur diameternya. Seperti misal pada ketebalan piston atau ketebalan disc brake atau piringan cakram. Nah, ini untuk garis tengah pistonnya, pastikan berada di tengah piston. Ini pada kaliper piston rem cakram. Dan ini pada pin sekernya atau pin pistonnya, gambar yang sebelah kiri. Contoh-contoh penggunaannya. Prinsipnya harus tegak lurus, kurang lebih seperti itu ya. Jenis-jenis pengukurannya atau kapasitas pengukurannya ada yang 0 sampai 25 mili. Untuk diameter 0 sampai 25 mm, 50 sampai 75 mm, dan 75 sampai 100 mm. Ini yang nanti akan sering kita gunakan di bidang otomotif, khususnya sepeda motor. Prinsip kerjanya, tiap satu perputaran baut atau ulir, prinsip kerjanya mikrometer, tiap satu perputaran ulir maka akan menambah 1 mm dan dibagi ke dalam 100 jalur pembagian di skala pembacaannya. Ini dengan jarak ulir yang 0,5 meter, 0,5 mm, maaf, dua putaran baru mencapai 1 mm. Jadi skalanya ada 50 jalur pembagian. Ini nanti juga akan sering kita gunakan saat pemeriksaan di otomotif. Tingkat ketelitiannya ada yang 0,01 mili, 0,01 mm, dan 0,01 inch. Mikrometer luar dengan ketelitian 0,01 mm, bentuknya seperti ini. Untuk skala 0 sampai 25 mm. Cara membaca skala pengukurannya, pada skala utama tiap satu garis bernilai 1 mm untuk garis yang atas. Lalu di antara garis yang atas ditengahi oleh satu garis yang berada di bawah, itu nilainya 0,5 mm. Jadi jika seperti pada gambar ini, nilainya adalah 3,5 mm. 3 baris atas dan 1 baris bawah ditandai dengan sejajar dengan angka 0 pada skala timbelnya. Nah, kalau ini pembacaannya 55,95 mm. Karena tadi jalur pembagiannya dibagi ke 50 angka, maka setelah angka 55 mm
strip bawahnya itu sudah di poin A, sudah terlihat, sedangkan pada skala timbel menunjukkan angka 45. Berarti pada skala utama 55,5 mm, pada skala timbel 0,45 mm. Jadi 55,5 mm ditambah 0,45 mm sama dengan 55,95 mm. Contoh hasil pembacaannya ini mudah sekali, 5,20 mm. Lalu ini karena garis tengah yang bawah sudah terlihat, asumsinya pada skala utamanya adalah 6,5 atau 6,50 mm ditambah pada skala timbelnya yang sebelah kanan sejajar dengan angka 48, jadi 0,48 mm. Pembacaan totalnya 6,5 mm ditambah 0,48 mm sama dengan 6,98 mm. Contoh lagi, karena strip bawah setelah angka 10 sudah terlihat, indikasinya adalah 10,5 mm. Pada skala timbel sejajar angka 25, jadi 0,25 mm. 10,5 atau 10,50 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 10,75 mm. Ini pada skala utamanya terbaca sudah masuk strip ke 15, berarti 15 mili. Skala timbelnya juga sejajar dengan angka 15, 0,15 mili. Jadi 15 mili ditambah 0,15 mili. Hasil pembacaannya 15,15 mm. Ini bisa dilihat 3,20 mm. Ini 3,83 mm. Skala utamanya 3,50 karena strip yang bawah sudah terlihat, jadi 3,50 ditambah 0,33 sama dengan 3,83 mm. Lalu untuk posisi pembacaan yang benar adalah mata kita harus tegak lurus atau tepat berada di atas skala pembacaan. Posisi B yang benar ya, posisi A dan C yang berada di samping itu salah. Demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Cukup untuk mikrometer luar saja. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mikrometer dalam dan mikrometer kedalaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.